Karena wis peragat badannya banget drop. Mangan es buah nasi. Jadi ngapain? Yuk Darmi, ngomongin nyong, gua apa sekolah ya. Ujung-ujung hari lulus ora bisa kerja. Pokoknya nggak ada yang sia-sia. Iya. Baik itu nggak ada yang sia-sia. Ini konteksnya bukan soal kebaikan. Jadi semua yang ditempuh Sekolah balik baik orang. baik. Cuma kan Kerja baik ada apa? baik, ada yang lebih baik, ada yang lebih baik lagi. Jadi kan pilihan. Jadi sesuatu yang tidak merugikan orang lain itu pasti ada kebaikan. Dong, ya. Dong, nasi sekolah dong. Wis ora ya. Wih, bermanfaat. Coba lamun sekolah kayak anaknya sampai yang njaluki sangu terus, kata wis bermanfaat toh. Bisa ngerewangi wong tua. Iya. Kowe lamun mayang setengah bagian menghasilkan daripada sekolah ngenteni SMP SMA barang lulus SMA pang daftar ning di Korea. pabrik Korea ngenteni iya lamun diterima begitu ora diterima sutris tapi yang ora sekolah tanpa beban kae cacilik ngerewangi wong tua ana manfaate jadi percuma sekolah kalau nanti lulus nggak bisa kerja. Aku sekolah rewang wong tua, tapi rewang wong tua. Iya. Aku pakai main. Jadi Ya. lebih baik kok. Rewangi wong tua, Jadi- rewangi pamane, milike rewangi kabeh. Ini kan obrolan ngawang. Ya, ayo Darmi. Anak sampean sekolah kelas pira? Wadon. Kelas loro SMA apa SMP kelas telu. Kelas telu. Nek sing njaluk sangu ya ngentek kena duit ya. Coba lamun lulus SMP dikawinna. Wis menghasilkan anak kok. Duwe putu sampean seneng. Tapi anak-anak ya. Orang-orang. Berarti apa-apa. Ya itu kan pilihan. Andai kan orang punya pilihan sekolah apa ora, saya punya usul nggak usah sekolah. Yang penting didik yang bener. Dulu. Masalahnya kadang orang tua juga ngerasa belum bisa mendidik anaknya. Bukan mau ya, tolak nawis. Ya, Ada apa proses pendidikannya gue? iya. Kesinambungan. Maksudnya nyong, orang sekolah bukan berarti tidak mencari ilmu. Mencari ilmu itu wajib. Wajib ada mati. Ya, wajib. Ngalah. Udah mati udah Dari mulai buayan sampai mau masuk lahan. liang lahat apa sudah masuk? Apanya? Dari minal mati lalati, dari mulai buayan sampai Ya sampai wis di gue itu lincah. wis mati ya. Berarti konteksnya apa? Kayaknya lur. Berarti wis mati pun disuruh menuntut ilmu. Apanya? Si minal mati lalati lahat. Hati itu bahwa ilah itu berarti batas Sampai akhir, batas limit, akhir. sama finalnya di situ. Lahdi kan lahat. Iya lahan. Berarti orang itu sudah mati. Mati itu ketika udah keluar dari Ya. Lahdi itu lahat. Liang lahat artinya orang itu masih sudah meninggal. sudah. Berarti belajarlah dari mulai buayan ya, dari Iya. bayi sampai masuk liang lahat. Iya, Sampai meninggal. Berarti sudah meninggal pun tetap menuntut ilmu ya. Ya enggak, dulu. Enggak. Bila lahat kan artinya orang itu sudah meninggal. Wah, sudah meninggal. Sudah berarti kan terus mati berarti pada saat itu ketika wis Mati. nyawa wis lakanin kono. Berarti sebenarnya itu ada makna terdalam minal minal mahdi ilal lahdi. Nah, ilalati itu ketika mau masuk pianat artinya dia sudah keadaan meninggal, itu pun masih wajib belajar. Lah, itu nanti kaitannya dengan konsep agama bahwa orang yang sudah meninggal pun bisa menerima ilmu dari orang yang masih hidup. Mulane Donga. ya, makanya ada doa, ada talqin. Iya, talqin. Ya, lah ini nanti dalil Wala urusannya tamu- ustad iya, toh. wala tamutuna illa wa antum muslimun. Nah, Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Makanya Ya. ada wong mati di talqin. ditalkin, berarti talkin. Tapi ada yang beda pendapat talkin, wong wis mati kan ditalkin. sebelum mati pas Sebelum sakaratul mati. maut. Oh, sakaratul ketika maut. tidak balagu ditarok, ketika apa nyawa itu nyampe kerongkongan. Iya, iya. Kembali Miki, ini kontes Kluwut. Ternyata di Kluwut, ternyata di Kluwut orang yang sukses, tanda kutip, Iya. sukses itu kan relatif. Iya, relatif. Kita memandang sukses artinya sukses secara materi. Ya.
ternyata sukses secara materi di Kluwut itu nggak harus sekolah. Bahkan data empiris menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak sekolah itu sukses. Sebut saja, mau sebut nama-nama, Kaji Kliwon, terus Kaji siapa paling? Kaji Kolik, terus Kaji siapa? Itu mereka yang pendidikannya nggak tinggi tuh. Ya kayak tapi jarang sih sekolah tinggi. Tapi coba guys, aku naruh beberapa mereka ngerti pengen anak-anak sekolah dulu. Yang mending sekolah pengen kepok sana, jadi kepok dulu Itu baru sekolah. sebenarnya nggak sekolah dhuwur, itu kan formal. Maksud saya memaknai itu orang yang sukses walaupun saat kecilnya nggak menempuh jenjang pendidikan yang tinggi, sebenarnya dia berpikir belajar yang terus lebih tinggi, tidak harus sekolah. Karena orang sekolah itu tidak menjanjikan punya ilmu tinggi. Artinya mencari ilmu itu bisa dimanapun, kapanpun. Ayo berapa nama sih sampai sebut mikir ditakoni. Kalau kayak keluar di kanda, hari lagi sinoman lagi apa dengan muncul. Udah, oke mas. Apa manusia ada orang baru punya anak sekolah itu? Iya. Nah itu kan Kliwon. itu saya sebagai yang anti mainstream itu persepsi yang salah. Nyong di tahun 2000-an jolok, ngerti jolok ya? Iya, Pak. Gagal keliling ya, belakang pakaian di Surabaya. Kampanyenya apa? Bu, anak sampean gak usah sekolah. Lah opo Mas? Sampean kok kejem nemen karo anak? Lah daripada sekolah mau pacaran. Tiru lho wong Madura, iki Surabaya Madura. Gak ono sing sekolah dhuwur, tapi didik yang betul, kerja yang betul, sukses kabeh. Sukses bisa mempekerjakan orang yang pendidikannya dhuwur karena mental dia setelah lulus itu mencari pekerjaan. Lagi orang-orang pintar justru dimanfaatkan oleh orang yang pendidikannya rendah. Biar bicara persepsi nggak ada persepsi yang salah, karena setiap persepsi orang itu beda. Ya, tergantung persepsinya mana yang bisa dipraktekkan kan. Iya, Nah, prakteknya di lapangan itu orang-orang yang nggak punya pendidikan tinggi bisa mensukseskan orang lain. Yang punya rumah sakit swasta RSI itu ada, tapi bisa mempekerjakan orang-orang yang IQ-nya tinggi. Ini udah kayak sekolah ke SDB, Ya, sukses. tapi manajernya lulusan S1. Ya, Nah itu juga akhirnya kan apa? Taruhlah perusahaan ini lebih baik karena dikelola dengan benar. ya. Kalaupun outputnya orang selalu berhasil lah. Artinya saya ingin mengatakan bahwa orang yang pendidikannya tinggi itu tidak punya mental, tidak jaminan. Kalau dalam bahasa ahli IQ ya ada 3, IQ, FQ, SQ. Intelektualnya tinggi belum tentu kecerdasan emosionalnya tinggi juga dibarengan. Itu mungkin bisa menggabungkan itu karena ilmu terus berkembang, teori terus berkembang. Mungkin manusia juga punya persepsi atau pandangan hidup berbeda-beda. Terus itu yang dilupakan kan spiritual question. Kecerdasan spiritual. Spiritual question ini. Oh ya, terkait dengan pendidikan dhuwur ya, IQ-nya tinggi. Jepang lah. Spiritualnya kurang. Ya. Jepang itu kayak apa ya? Tapi habis itu populasinya. Iya. Ini soal spiritual question. Gimana ya Darmi, masih mau anaknya sekolah? Kalau lulus nggak bisa kerja, tetap sekolah. Karena Kerja lah. tetap sekolah ya. Iya iya. Kalau udah tamat, Karena sekolah penting. kalau udah tamat tuh kerja. Iya iya. Sekolah ben kerja ning pabrik, Ya cari yang usaha yang lain. Kalau usaha itu nggak usah sekolah. Sampean orang sekolah bikin bisa usaha ya, bisa menghidupi anak-anak yang nggak sekolah, anak-anak yang berarti lu hebat sampean. Nah, orang sekolah bisa nyekolah kena anak. Oke guys, ini closing dulu closing. Jadi ini obrolan di tongkrongan, Obrolan ya, ngawag. ngawag lah, Kalau ngawag. saya sembrong ngomong kayak Sembrongmong.
luru rongsok, panas, menggawe lah istirahat. Ini kebetulan ada lawan bicara dari siapa ini Mas, apa Aris, salah satu pengurus kapal Tikluwut yang mungkin punya mindset berbeda dengan saya orang di lapangan, tapi bukan mencari mana yang benar atau mana yang salah, karena itu sharing ya, itu pilihan. Jadi kalau meminjam istilahnya Dr. Quraisy Shihab pada saat itu disertasinya itu, kebenaran itu laksana mutiara yang setiap sudutnya memancarkan cahaya kebenaran. Pandangan berbeda. Mungkin orang memandang dari sudut yang berbeda tentang kebenaran, dan orang yang bisa memancarkan setiap sudut cahaya kebenaran itu adalah orang-orang pilihan. Kalau boleh disampaikan langsung, tapi seorang nabi lah yang maksum, Nabi Muhammad itu bisa memancarkan seluruh sudut pandang kebenaran. Ya. Oke, terima kasih. Ada pesan terakhir sebelum meninggal. Jadi iya, meninggalkan tempat ini ya. dengan ngobrol, dengan berdiskusi itu kita membuka cakrawala bahwa ternyata orang lain itu, kita tuh bisa jadi lebih beruntung daripada orang lain. Iya. Cara pandang setiap orang itu berbeda-beda, kita nggak bisa memaksakan itu. Jadi ketika cara pandang kita gelap, tidak terlihat, berarti pandangannya, sudut pandangnya karena sing terganggu, yaitu anak beleken kayak ini.